Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah bahan dan material bangunan mengenai pembuatan maket rumah tapak non-permanen yang menekankan pada pemilihan material dan konsep konstruksi. Seiring dengan kebutuhan hunian yang fleksibel dan efisien, rumah tapak non-permanen menjadi salah satu solusi. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah bahan dan material bangunan mengenai pembuatan maket rumah tapak non-permanen. Rumah non-permanen adalah jenis rumah yang dibangun dengan struktur ringan dan material yang tidak bersifat permanen, sehingga mudah dirakit, diperbaiki, dipindahkan, atau dibongkar. Rumah ini biasanya dibuat untuk kebutuhan sementara atau menyesuaikan kondisi lingkungan tertentu. Ciri-ciri rumah non-permanen adalah menggunakan material seperti kayu, bambu, atau bahan ringan lainnya. Struktur sederhana dan tidak menyatu permanen dengan tanah, waktu pembangunan relatif cepat, mudah mengalami perubahan atau perbaikan, dan umumnya memiliki usia pakai lebih pendek dibanding rumah permanen. Rumah non-permanen juga sering dijumpai pada pemukiman sementara, rumah di daerah pesisir atau pedesaan, dan hunian darurat pasca bencana. Maket rumah non-permanen adalah miniatur bangunan yang mempresentasikan rumah dengan sistem konstruksi ringan dan tidak bersifat permanen. Rumah non-permanen dirancang agar mudah dibangun, dirawat, serta dibongkar sesuai kebutuhan. Maket digunakan sebagai media visual untuk memahami bentuk bangunan, struktur, susunan ruang, dan karakter material yang digunakan. Maket rumah non-permanen berfungsi sebagai alat bantu visual dalam pembelajaran arsitektur untuk memahami desain bangunan, sistem struktur, serta penggunaan material. Maket ini juga mempermudah penyampaian konsep perancangan kepada dosen maupun pihak lain. Kami menggunakan skala 1:25 yang berarti setiap 1 cm pada maket mewakili 25 cm pada ukuran bangunan sebenarnya. Skala ini memungkinkan detail bangunan seperti struktur, bukaan, dan material yang dapat ditampilkan dengan jelas tanpa harus membuat maket yang terlalu besar. Material dan elemen bangunan pada maket. Pertama, kami menggunakan kayu jati. Kayu jati digunakan sebagai bahan utama maket, khususnya pada struktur bangunan, kusen, rangka atap, dan pintu. Penggunaan kayu jati mempresentasikan material yang kuat, stabil, dan bernilai estetika tinggi. Kayu jati adalah jenis kayu keras yang terkenal akan daya tahan, kekuatan, dan ketahanannya terhadap rayap, serta perubahan cuaca. Kayu ini memiliki serat yang indah dan umur pakai yang panjang, sehingga sering digunakan pada elemen struktural dan finishing bangunan. Kedua, atap genteng. Atap genteng berfungsi sebagai pelindung bangunan dari panas dan hujan. Pada maket, genteng divisualisasikan dengan susunan berulang untuk menunjukkan sistem penutup yang umum digunakan pada rumah non-permanen tradisional. 3. Lantai plester adalah jenis lantai ekonomis dan estetik yang dibuat dari campuran semen, pasir, dan air, diaplikasikan langsung di atas beton untuk menciptakan permukaan halus atau bertekstur. Keempat, ada kusen kayu jati. Kusen pintu dan jendela menggunakan kayu jati yang berfungsi sebagai elemen struktural sekaligus estetika. Kusen kayu jati memberikan kesan alami serta memperkuat karakter rumah non-permanen. Kelima, dinding kayu ulin. Dinding bangunannya menggunakan kayu ulin. Kayu ulin merupakan kayu keras yang sangat kuat dan tahan terhadap air, kelembapan, serta serangan serangga. Kayu ini sering disebut sebagai kayu besi karena kepadatannya yang tinggi, sehingga cocok untuk elemen dinding yang membutuhkan daya tahan ekstra. Keenam, rangka atap kayu jati. Rangka atap kayu jati ditampilkan untuk menunjukkan sistem struktur penopang atap. Elemen ini penting dalam menjelaskan bagaimana beban atap genteng disalurkan ke struktur bangunan di bawahnya. Ketujuh, pintu kayu jati. Pintu kayu jati berfungsi sebagai akses utama sekaligus elemen visual yang menegaskan kesan kokoh dan alami pada rumah non-permanen. 8. Kaca untuk jendela.
Kaca digunakan pada jendela untuk mempresentasikan bukaan yang memungkinkan cahaya alami dan sirkulasi udara masuk ke dalam ruangan. Pada maket, kaca juga memberikan kesan transparansi dan keterbukaan ruang. Kelebihan dan kekurangan material maket rumah tapak non-permanen. Pertama, kayu jati. Kelebihannya, pertama, sangat kuat dan tahan lama. Kedua, tahan terhadap rayap dan jamur. Ketiga, stabil terhadap perubahan cuaca. Dan keempat, memiliki serat indah dan nilai estetika tinggi. Kemudian kekurangannya adalah harga yang relatif mahal, bobot cukup berat, dan ketersediaannya terbatas. Kedua, kayu ulin. Kelebihan kayu ulin yakni sangat keras dan kuat, tahan terhadap air, kelembapan, dan serangan serangga, umur pakai sangat panjang dan cocok digunakan untuk dinding rumah non-permanen. Kekurangannya yakni sulit dikerjakan karena masih sangat keras, harga mahal dan langka, juga bobot yang berat. Ketiga, atap genteng. Kelebihannya yakni mampu meredam panas dengan baik, tahan terhadap cuaca, mudah diperoleh dan memberikan kesan tradisional dan alami. Kekurangannya yakni bobot cukup berat, mudah pecah jika terkena benturan, dan membutuhkan rangka atap yang kuat. 4. Lantai plester. Kelebihan, biaya relatif murah dan ekonomis, proses pengerjaan sederhana dan cepat, permukaan kuat untuk aktivitas sehari-hari, mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan kecil. Kekurangan, tampilan sederhana dan kurang estetis, permukaan mudah retak jika pengerjaan kurang baik, kurang nyaman jika digunakan tanpa lapisan penutup, dan dapat berdebu jika finishing tidak maksimal. Kelima, kusen kayu jati. Kelebihannya yakni kokoh dan stabil, tahan terhadap rayap, umur pakai panjang, dan menambah nilai estetika bangunan. Kekurangannya yakni membutuhkan biaya tinggi dan perlu perawatan agar tetap bagus. 6. Rangka atap kayu jati. Kelebihannya yakni kuat menopang beban atap genteng, tidak mudah melengkung dan tahan lama. Kekurangannya adalah harganya mahal, pemasangannya juga memerlukan ketelitian. Ketujuh, pintu kayu jati. Kelebihannya yakni kuat dan aman, tahan lama, tampilan alami dan elegan. Kekurangannya yakni bobotnya berat, harganya juga relatif mahal. 8. Kaca. Kelebihannya yakni memaksimalkan pencahayaan alami, memberikan kesan ruang terbuka dan estetis. Kekurangannya adalah mudah pecah, kurang efektif menahan panas, dan perlu perawatan kebersihan.